saya dan kelompok saya akan melakukan tahapan pelaksanaan supervisi. Bagaimana seorang supervisor mensupervisi guru bahasa Inggris di sekolah? Seperti yang kita ketahui, peran supervisor itu tidaklah hanya sebagai seorang pengawas, tetapi juga sebagai seorang yang memberikan bimbingan dan arahan kepada guru yang membutuhkan bantuan. Maka penting bagi seorang supervisor untuk membangun hubungan yang baik dengan guru. Pada umumnya, supervisi klinis itu terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama, pertemuan awal. Yang kedua, observasi kelas. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Yang keempat, pertemuan balikan. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Di sini saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir ini. Lihat penguasaan pembelajaran di kelas. Saya ingin Ibu Melati membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja Ibu, dengan senang hati saya akan membantu Ibu Ramlah. Jadi bagaimana Ibu, apa yang bisa saya bantu? Begini Ibu, tahun ini saya mengajar bahasa Inggris kelas 10. Kemarin saya mengadakan ulangan harian yang pertama dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Beberapa orang memang mendapat nilai yang tinggi bahkan 100, namun lebih banyak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Ketika saya perhatikan anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, ketika saya mengajar mereka ramai sendiri, tidak fokus mendengarkan penjelasan saya. Hal ini membuat saya bingung apakah PP yang saya buat tidak cocok diterapkan di kelas ataukah dalam pelaksanaan yang saya tidak bisa menguasai kelas. Oleh karena itu saya meminta bantuan Bu Melati untuk meluangkan waktunya di sekolah untuk mensupervisi ketika. Tentu saja Ibu, dengan senang hati saya akan membantu Ibu Ramlah. Hal tersebut juga merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Ini Ibu, tahun ini saya mengajar bahasa Inggris kelas 10. Kemarin saya mengadakan ulangan harian yang pertama dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Beberapa orang memang mendapat nilai yang tinggi bahkan 100, namun lebih banyak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Ketika saya perhatikan anak yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, ketika saya mengajar mereka ramai sendiri, tidak fokus mendengarkan penjelasan saya. Hal ini membuat saya bingung apakah PP yang saya buat tidak cocok diterapkan di kelas ataukah dalam pelaksanaan yang saya tidak bisa menguasai kelas. Oleh karena itu saya meminta bantuan Bu Melati untuk meluangkan waktunya di sekolah untuk mensupervisi ketika. Tentu saja Ibu, dengan senang hati saya akan membantu Ibu Ramlah. Hal tersebut juga merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Saya juga bangga kepada Ibu Ramlah yang telah menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada saya. Saya berharap guru-guru lainnya akan seperti Ibu Ramlah. Terima kasih Ibu Melati atas sanjungannya. Saya menyusun RPP sendiri tentunya berdasarkan SK, KD yang ada, indikator sendiri saya buat mengacu pada KD. Buku yang saya pakai, kemampuan anak, serta ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Ibu Ramlah sudah bisa mempertimbangkan aspek-aspek dalam pembelajaran dan sudah bisa membuat RPP sendiri. Apakah Ibu membutuhkan bantuan pengamatan di semua aspek keterampilan mengajar? Saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan ceramah di depan kelas yang saya miliki. Bagaimana keterampilan saya menjelaskan materi kepada siswa sudah cukup atau tidak. Bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Baik, bagaimana mengenai instrumen observasi yang akan Instrumen penilaian ketika saya mengajar di kelas terkait dengan keterampilan ceramah, pengelolaan kelas, dan interaksi dengan siswa. Bu Melati menuliskan aspek yang masih kurang ketika saya mengajar sehingga nanti bisa digunakan dalam melakukan perbaikan pengajaran. Bagaimana Bu Melati? Baiklah, saya setuju dengan Ibu Ramlah. Kemudian, kapan saya bisa masuk ke kelas Bu Ramlah untuk melakukan supervisi ini?
Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 10.1 hari Jumat jam 9.30, Bu. Apakah Bu Melati mempunyai waktu luang di hari itu? Iya, saya bisa melakukan supervisi untuk Bu Ramlah hari itu juga. RPP ini saya bawa pulang untuk saya pelajari dan saya akan menyalin instrumen yang telah kita buat Bu, bersama. semua masalah yang sudah saya alami sudah saya ceritakan. Terima kasih Bu Melati atas ketersediaan membantu saya dan sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Ibu Ramlah, masalah Anda juga merupakan masalah bagi saya. Mari kita bekerjasama untuk mengatasi masalah yang ada dan menciptakan sekolah yang bermutu. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Ya, Ibu Ramlah. Ada apa Bu? Boleh saya bantu? Ibu Melati, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia untuk datang ke kelas saya hari ini? Apakah Ibu Ramlah sudah siap? Sudah Ibu. Bagaimana dengan kontrak yang sudah kita sepakati? Apakah ada perubahan? Jika Ibu tetap saja seperti apa yang telah kita sepakati. Bagaimana dengan pelaksanaannya sendiri nanti? Ibu akan masuk ke kelas dan saya perkenalkan dengan siswa. Kemudian Ibu silakan berbincang dengan siswa sebelum pelajaran saya mulai. Dan Ibu terserah memilih tempat duduk menurut Ibu yang paling tepat. Saya setuju, mungkin saya sebaiknya duduk di barisan paling belakang siswa. Baiklah Bu, 10 menit lagi pelajaran akan dimulai. Saya akan memanggil penetapan pelajaran terlebih dahulu. Oh iya, baik Bu, silahkan. Kita akan bersama-sama ke kelas. Iya, saya tadi mencatatnya dan merekamnya. Saya akan analisis terlebih dahulu untuk dijadikan bahan diskusi untuk pertemuan berikutnya. Baiklah Ibu, kira-kira kapan bisa kita datang ke pengembalikan? Secepatnya, jam 13.30, silakan Ibu Ramlah ke kantor saya. Baiklah Ibu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Sama-sama Ibu Ramlah. Silakan duduk Ibu Ramlah. Terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar tadi? Sedikit grogi, walaupun saya sudah berusaha menghilangkan rasa grogi, namun tetap saja ada. Saya tidak terbiasa mengajar di kelas diamati oleh Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu Bu, hari ini Ibu mengajar dengan baik. Ini RPP yang Ibu berikan kepada saya pertemuan awal. Kemarin saya telah menganalisis RPP yang telah Ibu berikan, ternyata sudah bagus. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujudkan dalam pembelajaran yang Ibu berikan tadi pagi. Namun sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang telah kita kontrakkan pada awal pertemuan, bagaimana perasaan Ibu Ramlah? Apakah Ibu Ramlah sudah merasa terlaksana dengan baik? Saya sudah mengajar sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki. Saya sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab, dan memperhatikan kondisi kelas. Saya rasa sudah cukup terlaksana dengan baik. Namun saya masih tetap bingung mengenai nilai ulangan yang banyak di bawah rata-rata. Bagaimana Bu? Saya juga sependapat seperti itu. Akan terasa sempurna jika kita lihat hasil video yang akan saya perlihatkan kepada Ibu. Bagaimana pendapat Ibu setelah menonton video ini?
Ternyata seperti itu ya Bu, keadaan kelas saya ketika mengajar. Seperti apa yang saya katakan di awal, mereka yang di bagian belakang membuat keramaian. Iya Bu, sekarang kita bisa melihat Bu, beberapa anak mendengarkan duduk di depan memang fokus pada pembelajaran sehingga mendapatkan nilai yang baik. Namun pada sisi paling kanan, kiri dan belakang dari deretan tempat duduk, siswa kebanyakan tidak fokus terhadap pembelajaran. Ada yang tidur, sibuk bicara dengan temannya. Mungkin pada sisi-sisi ini di kelas yang tidak mendapatkan perhatian dari ibu. Memang saya juga merasa sering mendengar keributan dari sisi-sisi ini. Namun saya kira mereka masih mendengarkan saya karena biasanya tatapan matanya masih mengarah kepada saya. Kalau yang saya rasakan di belakang, memang mereka mengamati ibu mengajar. Namun kelamaan mereka mulai ramai sendiri. Hal ini dikarenakan ternyata ibu kebanyakan mengucapkan kata akhirnya membuat siswa berbicara tentang itu. Berarti akan saya perhatikan kembali perkataan saya sehingga tidak dijadikan bahan pembicaraan. Namun selain itu apakah ada hal yang lainnya yang kurang dalam pelajaran saya? Bagaimana kalau ibu lebih memperhatikan di sisi-sisi tadi, seperti lebih banyak bertanya kepada siswa di sisi itu, sehingga siswa terpancing motivasinya untuk fokus mendengarkan supaya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ramla. Selain itu, Ibu Ramla juga harus dapat membagi pandangan ke sisi-sisi tadi, sehingga tidak memberi kesempatan siswa untuk lengah mencari kesibukan sendiri. Saya telah mengetahui kekurangan saya selama mengajar sehingga saya dapat memperbaikinya sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan. Dengan ini saya tidak kebingungan lagi. Mudah-mudahan saran yang diberikan Ibu Melani dapat saya laksanakan dengan baik agar pengajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik. Saya senang Ibu Ramla mempunyai rasa optimis seperti itu. Ibu pasti dapat mempertahankan semangat mengajar Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Saya akan siap selalu membantu Ibu Ramla. Terima kasih Bu Melani atas bantuan dan saran selanjutnya. Saya akan melakukan menerapkan saran-saran tersebut dalam pengajaran yang saya lakukan dan mulai akan saya laksanakan dari sekarang. Saya mohon maaf dulu karena yang kami kelas. Bang, tidak sampai dengan itu. Ya Bu, silahkan. Senang juga bekerja sama dengan